Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa sowan salah satu makam waliullah, yaitu di daerah Layur atau Kampung Melayu dulunya. Di sini ada beberapa makam, yaitu yang terkenal makam Patok Papat, yang salah satunya berada yang saat ini kita berada di samping beliau makam wali Allah, yaitu Syarifah Alwiyah dan Habib Muhammad Pak Abud. Sedikit cerita tentang makam wali tersebut, yaitu salah satunya beliau ini riwayat kilah-wakilahnya ada beberapa cerita mengenai karomah atau keramat makam wali tersebut. Yaitu salah satunya Syarifah Alwiyah dulu pernah berpindah tempat secara cerita-cerita masyarakat sekitar, yaitu dulu pernah sekali di pinggir atau pinggir kali, yaitu di daerah Palang Layur, letaknya di posnya persis. Terus ada cerita lagi pindah ke kampung Kali Cilik di pinggir kali, dekatnya di wilayah perumahan pemukiman juga. Terus sampai sekarang beliau Syarifah Alwiyah ini bertempat di Kampung Pace, yang sampai sekarang ini beliau berwujud atau berpindah tempat seperti ini. Berpindahnya beliau ini pertama kali kila-wakila di Palang Layur itu berwujud gundukan tanah seperti tanah, dan dengan wujud nisan seperti ini, langsung wujud nisan dan gundukan tanah biasa. Berpindah dua kali lagi di pemukiman dan di pinggir kali juga, itu di Kampung Kali Cilik sama, gundukan tanah dan nisannya sama seperti itu, dengan wujud yang asli seperti ini sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini pindah 3 kali di Kampung Pace ini berwujud seperti ini dengan nisan yang sama. Jadi tidak ada perubahan sama sekali, hanya perubahan pindah tempat saja 3 kali terakhir di kampung sini, dan dengan insya Allah ukuran dan wujud nisan yang sama. Jadi ini memang katanya dulu ceritanya ada diteliti sama ahli purbakala, ini dulu keramik katanya wallahu alam, terus menjadi batu atau mungkin sudah menjadi fosil. Itu ceritanya seperti itu, sama seperti beliau juga. Jadi dulu ini asli sama, jadi tidak ada perubahan sama sekali, ukurannya sama. Ketika dulu ada renovasi dengan ukuran panjang sama, diameter sama, lebar sama, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi wallahu alam, ini cerita dari rakyat sebelumnya, kila-wakila cerita-cerita dari nenek moyang kita juga, ya berwujud gundukan tanah dengan nisan yang sama, entah itu berapa hari atau berapa tahun lamanya, hilang dengan sendirinya, terus pindah lagi di kampung tersebut dengan wujud yang sama lagi, rata dari tanah lagi gitu, seperti itu. Itu kila-wakila cerita dari nenek moyang kita seperti itu. Nggih, alhamdulillah dari sini sampai sekarang ini. Dengan cerita juga dari orang tua kita, dari mbah-mbah kita, karomah beliau ini berdua, salah satunya adalah dulu ada perang Belanda atau Jepang, itu pernah ibaratnya bom nyasar di tempat wilayah ini. Wallahu alam, itu seperti dibelokkan atau terlontarkan di wilayah yang sekarang disebut Kampung Gining. Jadi di wilayah tersebut terjadinya pengeboman perang tersebut, posisinya seperti ini, di tempat ini, titik ini, tapi malah pindah ke tempat lain, yaitu sekarang menjadi Kampung Gining. Dan salah satu juga ada pengeboman itu terjadi juga pindah di bom lama, itu kan bom yang sudah lama juga. Wallahu alam, katanya karena kenapa kok Belanda atau Jepang itu menyerang di sini, karena di dulu sini tempat persembunyiannya rakyat Indonesia untuk bersembunyi, dan wallahu alam juga kila-wakila mereka tidak diketahui keberadaannya ketika masuk di wilayah ini.
Nah, seperti itu. Itu salah satunya. Terus kila wakila juga karomah beliau dulu tidak ada seperti contohnya burung. Begitu lewat di wilayah ini, dulu ini terbuka. Beliau dulu pernah dibuatkan seperti gendeng selalu roboh terus. Gendeng selalu roboh terus. Lah, sebelumnya itu kila wakila setiap burung yang melewati wilayah karamullah waliullah ini meninggal atau langsung jatuh meninggal. Wallahu alam juga itu kila wakila dari orang tua kita. Itu salah satu karomah beliau. Bahkan burung pun seperti dipinggirkan atau memang karomah beliau betul-betul kuat sampai zaman Belanda pun di tempat untuk tempat persembuhan tidak sampai ketahuan, makanya wilayahnya dibomi seperti mental atau terlontar di tempat yang lain. Itu salah satu karomah dari beliau. Ini cerita sedikit karomah beliau. Syarifah Alwiyah kurang lebih pada sekitar tahun 1600 kurang lebih beliau beriwayat tidak beranak atau tidak bercucu, alias tidak mempunyai keturunan sama sekali. Salah satu karomah beliau yang menurut ceritanya itu ketika beliau sudah mengangkat tangannya atau minta doa atau ridhonya dari Allah, insya Allah kabul. Itu salah satu mustajab beliau atau karomahnya beliau. Terus dan salah satu yang masih dzikiran beliau itu ada beberapa dzikiran yang masih sampai saat ini dilanjutkan oleh bisa jadi muridnya, yaitu Allah yarham Habib Aziz bin Muhammad bin Hasan bin Syahab. Itu salah satunya, kalau tidak salah beliau selalu berzikir ya Jabar, terus ya Mutakabir, ya Wadudu. Itu diulang-ulangi tiga zikiran mustajab itu. Dan itu cerita itu saya terakhir diceritakan oleh anak Habib Aziz, yaitu Habib Rifki dan Habib Rizal bin Syahab. Itu cerita sekilas tentang waliullah keramat, salah satunya di Kampung Pace, yaitu Syarifah Alwiyah. Terus yang kedua ini Habib Muhammad ini gila wakila beliau sekitar tahun 1212 beliau meninggal 21 Ramadan 1212, sekitar kalau di Masehi itu 9 Maret 1798-an kurang lebih. Kila wakila beliau ini Habib Muhammad Pak Abud meninggal muda, yaitu mungkin kurang lebih 55 tahun beliau sudah sedo atau wafat. Dan salah satu karomahnya beliau adalah konon ceritanya pati geni atau lidah geni. Setiap insya Allah ucapan beliau diridhai Allah, kabul insya Allah. Wallahu alam. Itu salah satu makam keramat yang ada di Layur yang terkenal, yaitu makam Patok Papat. Salah satunya di Kampung Pace ini Syarifah Alwiyah dan Nabi Muhammad Ba'abud. Ada yang di kampung Butanjung Habib Umar, terus ada yang di kampung Boro Syekh Saidan, ada yang di kampung Kali Cilik yaitu makam waliullah keramat Mbah Guru, ada 2. Segitu sekilas tentang masalah makam Patok Papat yang di Kampung Layur atau Kampung Melayu ini. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Semoga bisa ziarah ke sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari beliau-beliau ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.